Waspadalah dan percayalah. Mendengar kata-kata waspadalah, telinga kita akan langsung bereaksi, juga wajah akan nampak lebih serius menanggapi. Di dalam Injil Lukas hari ini, Yesus memberikan gambaran yang mengerikan sebelum parousia atau kedatangan Yesus yang kedua, dan murid-muridnya meminta tanda-tanda yang mendahului kedatangannya yang kedua atau akhir zaman. Gambaran yang disampaikan Yesus sebagai tanggapan atas kekaguman beberapa orang terhadap bait Allah yang dihiasi batu-batu indah dengan berbagai barang persembahan, dan Yesus menyatakan bahwa bait Allah akan runtuh. Hal ini terjadi 40 tahun setelah dinubuatkan, yakni pada tahun 70 Masehi, ketika tentara Romawi di bawah Titus menghancurkan Yerusalem. Gambaran yang disampaikan Yesus betul-betul tampak mengerikan. Antara lain, datangnya nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa dirinya Mesias dan saatnya sudah dekat. Muncul peperangan, pemberontakan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, penyakit sampar, dan kelaparan. Para pengikutnya sebelumnya akan ditangkap, dianiaya, dipenjara, dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa. Inilah kesempatan untuk bersaksi. Apa yang disampaikan Yesus bukan untuk menakut-nakuti para murid dan kita, para pengikutnya, tetapi agar kita senantiasa hidup sesuai kehendaknya dan tidak takut bersaksi demi namanya. Bagaimana kita sebagai orang beriman menanggapi akhir zaman dan melihat tanda-tanda yang disampaikan Yesus? Terasa mengerikan, khawatir, takut, bahkan tidak percaya? Semua orang akan mengalami siklus kehidupan seperti roda yang berputar, kadang di atas berkelimpahan, cukup, dan ada saatnya di bawah dan berkekurangan. Begitu pula hidup iman kita, tidak selalu dalam kondisi baik-baik saja dan kuat menghadapi segala tantangan yang menghadang. Kadang untuk hal kecil saja, kita tidak bisa luput dari dosa. Apalagi banyak peristiwa yang kita alami, antara lain kondisi ekonomi yang tidak sesuai harapan, pekerjaan yang kurang menjanjikan, menderita sakit, kurang diterima dalam pergaulan, tersingkirkan dalam hidup bermasyarakat dan menggereja, kehidupan perkawinan yang tidak harmonis, semuanya bisa menggoncangkan dan menggerus iman kita. Bagaimana kita menghadapi semua ini? Nabi Maleakhi menggambarkan pemisahan antara orang benar dan orang fasik, juga apa ganjarannya pada saat akhir zaman nanti. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada mereka yang setia dan melenyapkan mereka yang tidak setia. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, bahwa kita tidak bisa hanya diam, menunggu, bermalas-malasan, tidak melakukan apa-apa menanggapi datangnya akhir zaman, tetapi harus tetap bekerja, karena bekerja adalah bentuk dari panggilan iman. Bekerja bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga bentuk pelayanan kepada Tuhan melalui tanggung jawab dan ketekunan. Iman sejati menumbuhkan disiplin hidup, menunggu kedatangan Kristus yang kedua dengan hidup tertib dan berguna bagi sesama. Kita tidak tahu kapan akhir zaman akan tiba. Hanya Bapa yang tahu kapan tiba saatnya. Berita-berita mengenai akhir zaman sering kita baca atau dengar, seperti beberapa tahun yang lalu sempat mengemparkan karena dinyatakan bahwa akhir zaman akan terjadi pada tanggal 21 Desember 2012.
Berbagai tanggapan muncul, terutama ketakutan yang mengguncang, termasuk mengguncang iman, rasa aman, nyaman, dan percaya tergerus. Muncul rasa bimbang, ragu, terombang-ambing. Apa sikap yang kita ambil pada saat itu? Tiap orang menanggapi berbeda. Seperti yang kita baca dan dengarkan dalam Injil Lukas hari ini, Yesus mengajak para murid dan kita saat ini untuk waspada terhadap orang yang mengaku sebagai Mesias yang membawa ajaran sesat. Oleh sebab itu, umat harus berpegang pada firman Allah. Tanda-tanda lahiriah seperti peperangan yang muncul merupakan awal penderitaan, bukan akhir zaman. Banyak orang panik saat mendengar berita buruk, tetapi kita diingatkan Yesus agar tidak takut dan tergesa-gesa menafsirkan suatu peristiwa sebagai tanda akhir zaman. Tuhan menghendaki kita tetap tenang dan setia, sebab rencana Allah senantiasa terjadi. Kemegahan duniawi, artinya bait Allah, tidak kekal. Yang penting bukan gedungnya, tetapi iman dan ketaatan rohani akan Allah. Disinilah kita mesti waspada, teguh berdiri, percaya, setia, tetap mengandalkan kekuatan Allah. Hal duniawi bisa lenyap. Tanda-tanda zaman bukan alasan untuk takut, tetapi merupakan undangan Allah untuk bertobat dan menjalin relasi yang lebih dalam dengan Allah. Allah selalu setia pada janjinya. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tuhan memberkati.